Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Wilya Kristiaryani. Saya adalah mahasiswi Fakultas Desain dan Industri Kreatif, jurusan Desain Produk di Universitas Esa Unggul Kampus Harapan Indah Bekasi dengan nomor induk mahasiswa 2010024. Yang saya hormati Bapak Waslam selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan. Adanya saya di sini, saya akan menjelaskan materi tentang kalimat efektif. Apa itu kalimat? Kalimat adalah bagian terkecil dari wacana yang memiliki pikiran lengkap. Selanjutnya, apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah kebahasaan, baik ejaan atau EYD atau yang bisa disebut ejaan yang disempurnakan maupun tanda baca sehingga dapat dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Selanjutnya ada ciri-ciri kalimat efektif. Ciri-ciri dari kalimat efektif itu sendiri yang pertama ada gramatika, yaitu ditinjau dari aspek tata bahasa sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang kedua ada sesuai dengan tuntutan baku. Tuntutan baku menggunakan ejaan yang tepat dan menggunakan bahasa baku sesuai tata bahasa. Yang ketiga yaitu harus jelas, kalimat mudah dipahami. Yang keempat harus ringkas dan lugas serta tidak berbelit-belit. Yang kelima adanya hubungan yang baik atau koherensi antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya, antara satu paragraf dengan paragraf lainnya. Yang keenam ada kalimat harus hidup atau bervariasi dalam hal pilihan urutan, dalam kalimat, bentuk kalimat, gaya bahasa, perumpamaan dan perbandingan, dan panjang pendeknya kalimat. Dan yang terakhir, tidak ada unsur yang tidak berfungsi dalam kalimat. Selanjutnya ada kaidah bahasa. Kaidah bahasa dibagi menjadi 4, yaitu morfologi atau kata, yang kedua ada fonologi atau bunyi, yang ketiga ada sintaksis atau kalimat, dan yang keempat ada semantik atau makna. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pada kalimat efektif. Yang pertama ada kesepadanan struktur. Kesepadanan struktur ini yang pertama ada A, memiliki subjek dan predikat yang jelas. Agar subjek dan predikat jelas, jangan letakkan preposisi atau kata depan, contohnya pada, di, ke, atau bagi, di depan subjek. Contohnya, bagi semua peserta didik kelas 11 wajib mengikuti seminar nasional. Kalimat ini dinilai kalimat tidak efektif. Kalimat yang efektif yang benar yaitu adalah semua peserta didik di kelas 11 wajib mengikuti seminar nasional. Itu adalah kalimat efektif. Selanjutnya yang B ada tidak memiliki subjek ganda. Contoh kalimat ini tidak efektif, contohnya Rani memakan buah apel, Rani memakan buah mangga. Kalimat itu dinilai tidak efektif. Kalimat yang efektif adalah Rani memakan buah apel dan mangga. Itu baru dinilai sebagai kalimat efektif. Yang kedua ada keparalel bentuk atau menyamarkan imbuhan. Contoh kalimat ini, langkah-langkah dalam menulis kalimat efektif adalah memahami, mengetahui, dan pengaplikasian definisi kalimat efektif. Kalimat ini dinilai tidak efektif. Yang benar, kalimat yang benar adalah langkah-langkah dalam menulis kalimat efektif adalah memahami, mengetahui, dan mengaplikasikan definisi kalimat efektif. Ini yang benar kalimat efektif. Yang ketiga ada kehematan kata. Yang A, menghindari kesinoniman atau persamaan dalam kalimat. Contoh kalimat, saya hanya memiliki 3 buah buku saja. Ini tidak efektif. Selanjutnya ada kalimat efektif yaitu saya hanya memiliki 3 buah buku atau saya memiliki 3 buah buku saja. Ini adalah kalimat efektif. Selanjutnya ada kecermatan atau logika. Contohnya, guru baru pergi ke ruang guru. Kalimat ini dinilai tidak efektif. Kalimat yang benar yaitu guru yang baru pergi ke ruang guru. Ini adalah kalimat efektif. Selanjutnya ada menghindari penjamakan kata pada kata jamak. Contoh kalimatnya adalah banyak para peserta didik berunjuk rasa di depan gedung rektorat. Ini dinilai kalimat yang tidak efektif. Kalimat efektif yang benar
seminar adalah para maha peserta didik berunjuk rasa di depan gedung rektorat. Ini adalah kalimat efektif. Selanjutnya ada penggunaan kalimat efektif. Adapun penggunaan kalimat efektif umumnya digunakan dalam tulisan ilmiah seperti yang pertama deskripsi. Deskripsi adalah karya tulis ilmiah berbentuk deskriptif atau uraian, menggambarkan kondisi dan menjelaskan konsep. Yang kedua ada tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang disusun menurut kaidah keilmuan oleh mahasiswa di bawah bimbingan dan pengawasan dosen pembimbing. Yang ketiga ada disertasi. Disertasi merupakan bentuk karya tulis ilmiah resmi akhir oleh seseorang mahasiswa dalam penyelesaian program S3. Yang keempat ada makalah. Yang kelima ada laporan pengamatan dan sebagainya. Sekian dari presentasi saya hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.